Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Rekan-rekan kelas 12 yang saya banggakan, Alhamdulillah pagi hari ini bisa kumpul lagi. Saya mohon maaf tadi harusnya langsung ya, namun ada panggilan dari Kiai Jamil untuk merapat ke kediaman beliau. Jadi tadi mohon izin ke Ustaz Syarif agar pembelajaran kelas 12 dilangsungkan lewat YouTube ya. Jadi nanti Anda rekam dan teman-teman tinggal dengerin saja. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan satu Fatihah. Semoga pembelajaran kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang hakiki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ya, sekedar reminder, pekan kemarin kita sudah belajar tentang eh, penempatan posisi ya. Jadi ada dua jalur gitu ya, dua jalur atau tiga jalur gitu. Nah, sekarang kita akan belajar yang pengembangan lebih lanjut ya, di permutasi dan kombinasi. Nah, namun memang sebelum masuk ke pembahasan tersebut, ini ada contoh soal yang memang sehari-hari kita temui. Apa itu? Nah, di salah satu sekolah, tunas bangsa namanya. Nah, itu mau ngadain pemilihan pengurus kelas. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, kira-kira begini nih. Di ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Oh ini dia, mohon maaf. Salah. Yang ini harus ini ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah pertanyaannya, kalau jumlah muridnya ada, di sini. Ini, ada 8 ya. Jadi ada 8 siswa yang bersedia menjadi pengurus. Kira-kira ada berapa susunan pengurus yang bakal terjadi? Nah, ya, itu kan. Jadi ada 8 siswa dan ada 4 ya. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ada berapa tuh susunan pengurus yang bakal terjadi kalau ada 8 siswa yang siap? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita dengan teori matematik dengan nama permutasi. Jadi permutasi itu adalah suatu rumusan yang bisa menghitung jumlah susunan yang terjadi dengan susunannya yang spesifik atau kemudian dia khas gitu ya. Misalkan antara ketuanya Rizky, kemudian wakil ketuanya Yudi, sekretarisnya Agung, dan bendaharanya adalah Yamin. Itu akan beda kalau misalkan ketuanya Yudi, wakilnya Agung, bendaharanya Rizky, dan sekretarisnya Bang Yamin. Nah ini kan berarti ini posisi satu, ini struktur dua. Kita ganti orangnya aja udah beda struktur tuh. Nah itu yang disebut dengan permutasi. Jadi dia tuh memperhatikan urutan dari susunan yang terbentuk. Kebayang ya? Jadi kalau eh, di struktur organisasi itu ketua dipilih ketuanya A ya pasti A. Nggak bisa ditukar sama wakilnya atau ketua bendaharanya atau sekretarisnya. Itu beda. Nah ini yang disebut dengan permutasi. Lalu gimana cara mengerjakan permutasi? Ya, permutasi itu
memiliki, ini nggak bisa bilang. Ya, ini dia. Di permutasi itu dapat disimbolkan dengan rumus, ini buahnya ada nggak? Nah, ini dia. Ya. Permutasi n objek dari R item. Iya, permutasi n ke R. Jadi n itu jumlah yang lebih banyak dibanding R biasanya. Jadi kan siswanya 8, posisinya 4. Jadi ya n-nya 8, R-nya 4. Rumusnya adalah ini ini bentuknya sama ya. Mau nulis begini boleh, nulis begini boleh, nulis begini boleh. Kalau nanti teman-teman ketemu dengan notasi yang berbeda di beberapa buku ya jangan puyeng atau jangan bingung ya. Ya kira-kira itu adalah permutasi. Sekarang simbolnya P ya. Nanti ada simbol yang lain, ada simbol kombinasi juga. Jadi simbol P itu untuk permutasi. Oke, rumusnya apa? N faktorial. Jadi ini adalah namanya faktorial. Ini. N faktorial dibagi N min satu faktorial. Ini kayaknya ada yang kurang tepat rumusnya. Kayaknya bukan N tapi R. Oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa satu faktor itu adalah satu dan nol faktor itu adalah satu. Dan faktorial itu artinya n dikali n min satu, n min 2 terus sampai akhir dapat satu. Jadi kalau kita bilang 5 faktorial, it's mean 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Kalau 2 faktorial, berarti 2 kali satu. Berarti kalau 3 faktorial, ya 3 kali 2 kali satu. Tuh. Nah, kalau satu faktorial, ya satu. Dan kalau nol faktorial, ya satu. Nah, ini sesuatu yang given ya, teman-teman. Jangan bingung. Kok nol faktorial kok satu sih, Zat? Ya memang begitu. Kurangnya. Oke, kita masuk ke tadi ya, soal yang tadi. Kalau ada empat ya. Ada 8 siswa, ada 4 posisi. Maka karena dia posisinya khusus, maka jadinya 8P4. 8 faktorial min 8 min satu faktorial. Ini kasih validasi dulu ya. Oh, kan benar. Bukan N min satu itu, tapi R. Ya, ini dia harusnya P N R is mean N faktorial N min R faktorial. Bukan N min satu, Kak, tapi N min R faktorial.
Oke. Itu tuh salah nih ya. Ini salah ini. Oke, sehingga yang tadi jawabannya adalah 8P4 ya. Ya, sini nggak ini. Ya, saya nggak ini. Ya. Nah, maka yang ini nih, 8 orang ini kan, ini dia ya. Jadi ini jawabannya yang ini, ada 8 siswa, dan ada posisinya 1, 2, 3, 4. Jadi 8P4. 8 faktorial per 8 min 4 faktorial. Sama dengan 8 faktorial bagi 4 faktorial. Nah, 8-nya kita urai. 8, 7, 6, 5, 4 faktorial. Kenapa saya nggak sampai ujung, nggak sampai satu? Karena akan dicoret dengan 4 faktorial. Oke, ini kan tetap bisa dicoret ya. Ya, sama kayak perkalian biasa. Coret, coret. 4 faktorial sama 4 faktorial dicoret. Hasilnya tinggal sisa 8, 7, 6, 5. Ya, 8 kali 7 kali 6 kali 5. Udah kerjain. Di 30 kali 7 210 gitu kan. Ini 6 kali 5 kan 30. 30 kali 7 kan 210. Ini kelebihan nol nih. Kemudian kali 8. 8, 16 kosong. Oke, segini cara. Ada 1680 cara atau struktur yang bisa dibentuk. Emang iya, Sat? Cobain aja sendiri. Saya percaya gitu ya, saya percaya. Iya, iya. Semoga teman-teman juga. Kalau mau ngebuktiin bagus sih, tapi karena ujungnya sudah sudah ketahuan, lebih baik kita ngerjain yang lain aja. Oke, saya. Tadi ya rumusnya faktorial itu adalah ya permutasi. Ini bukan n-1 tapi n-n. Ya. N-r, oke, faktorial. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini dia. Oke, coba teman-teman lihat nomor satu. Permainan tradisional Galasin atau gerobak sodor terdiri dari atas 6 orang. Banyaknya formasi yang terdiri dari atas 6 orang tersebut adalah, jadi memang ada posisinya ya, objeknya 6, N-nya 6, kemudian R-nya 6. Gitu kan ya? Masukin unsur mutasi, 6 faktorial, 6 min 6 faktorial. Sisanya berapa? 6 faktorial ini 0 faktorial. Tadi kita ingat 0 itu adalah 1. Jadi jawabannya 6 faktorial. 6 faktorial itu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia. Jadi sebenarnya rumus permutasi cuma satu. Nanti tinggal beberapa kasus dia jadi khusus begitu maksudnya kan. Tapi kalau teman-teman menguasain satu bahwa eh, permutasi itu dipakai ketika dia menentukan suatu susunan yang urutannya itu ditentukan. Ketua, ya, kemudian ini juga sama kan ini, ya, gerobak sodor kan itu tertentu ya. Kadang ada yang depan, ada yang tengah, ada yang belakang. Nah, itu sudah tertentu begitu.
apalagi selain selain panitiaan ya, struktur, kemudian pokoknya yang dia tertentu aja lah. Nomor polisi ya, nomor polisi kan dia beda ya. Nomor polisi 1234 sama 4132 itu beda ya dan seterusnya. Nah, kemampuan teman-teman untuk mengetahui bahwa ini permutasi, ini kok bukan permutasi itu menunjukkan kefahaman teman-teman terkait dengan konsep permutasi. Oke, lihat nomor duanya. Oke. Ada Ani, Ina, Ita, dan Oni. Jadi ada 4 orang. Nah, ini ada 4 kursi. Ya sama kan sebenarnya. N-nya 4, R-nya 4. N-nya itu apa? N-nya itu ada orangnya. R-nya adalah R-nya kursinya. Gitu. Jadi di sini mah tinggal teman-teman kerjain aja. P 4 faktorial, 4 min 4 faktorial. Ini kan 0 ya jatuhnya. Maka jadinya 4, 3, 2, 1. Mana tuh dia? Ini dia. Ya, sisanya kan di atas doang nih. 4 faktorial kan karena bawahnya 0. Maka dapatlah 4, 3, 2, 1. Ini dia. Tuh, ini sama. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada objek yang sama? Jadi misalkan di sini ada huruf palapa. Dalam huruf palapa terhadap dua huruf P, dua huruf A. Nah, berapa banyak susunan huruf yang bisa disusun? Nah, ini kasuistik ya. Seyogianya kalau dia angkanya beda, mohon maaf, kalau dia hurufnya beda, maka kita bisa menyusun lebih banyak dibandingkan dengan yang hurufnya sama. Kan sederhananya begini, ini ada A1 kan, kan Pak, A1, A2, Pala, A3. Sejatinya A-nya ada 3 kan. Nah, cuman karena A-nya sama-sama A, jadi tukar kemana saja, jadi akhirnya jadi tetapnya ketemunya A. Pun ada P, P1, ada P2. Seyogianya P ini bisa bergeser. Harusnya kan. Kalau kita susun ya, kalau kita susun. Iya. Jadi kalau kita susun itu kadang bisa jadi P2-nya di depan. Memang nggak ketahuan karena sama-sama P. Maka untuk kasus yang begini kita bisa ngelihat mana yang sama. Yang sama P, P-nya ada 2, A, A-nya ada 3 gitu. Maka kemudian rumusnya akan menjadi 6, jumlah hurufnya ada 6 kan? Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Kemudian yang sama A tadi ya. OP dulu boleh deh. 2 faktorial sama 3 faktorial. Udah. Nah, ini kerjanya gimana? Ya, 6 5 4 3 faktorial per 2 1 3 faktorial. Ini tiganya coret, tinggal sisa 2 ya. Coret sama 4, sisa 2, 60. Oh ya. Semoga teman-teman eh kebaca tulisan saya nih. Kalau kebaca saya mohon maaf ya karena biasa nyoret-nyoret jadinya coret-coretan juga deh. Oke. Pun yang Kalimantan begitu. Hmm. Oke. Nah, ini masih siklis. Hmm. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya, dalam ilustrasinya ada 3 orang, ya, Abdul, Bayu, sama Charlie. Nah, dia
duduk gitu, kemudian mau ditukar, ada berapa susunan nih penukarannya kan? Jadi yang tadinya biru di sini, jadi dia geser ke sini. Yang sini geser ke sini, yang sini geser ke sini. Nah, itu ada berapa bentuk yang kayak begitu? Ini namanya siklis, permutasi melingkar. Nah, untuk kasus yang seperti ini, bentuk akhirnya menjadi n min satu faktorial. Oke. Oh iya, maaf ini dia ya ilustrasinya. Jadi siklis itu kalau dia melingkar nih, sama kayak orang salaman ya. Kalau dia sholat Jumat kan, sholat sholat wajib ini imamnya, ini makmum makmum makmum. Nah ini kan dia akan ketemu nih Kak, salaman yang pertama ini terus gitu ya. Nah ini jadinya permutasi siklis. Jumlah orangnya min satu. Kan sama nih, tiga orang min satu. Jadi tiga orang min satu faktorial. Sudah. Nah itu tiga hal ya yang ada dalam permutasi ya. Permutasi yang biasa dan permutasi hal yang sama. Yang ketiga permutasi siklis. Nah, ada contoh yang ini nih. Nah, ini kan diskusi melingkar. Nah, kalau udah melingkar berarti dia siklis. Ada lima siswa, tinggal lima min satu. Jadinya empat faktorial. Jadi, kemudian juga sama nih. Mengelilingi meja, bundar. Maka dia siklis. Oke, berikutnya nih kita akan pindah ke kombinasi. Yang kombinasi kita akan bahas di next meeting aja, next week insya Allah. Bedanya kalau kombinasi itu spillnya dia tidak memperhatikan urutan. Apa dan bagaimana kita akan bahas minggu depan. Terima kasih. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.